Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Gemini, kamu sudah berkenan untuk ngeklik video ini dan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan untuk melihat situasi asmara kamu dengan si dia di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Juli 2026 ya. Nah, seperti biasa sebelum Mari masuk kepada pembacaannya, harus Mari sampaikan dulu ke kamu bahwa ini general reading. Energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian kaum Gemini saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung ini dia. Nah, ada energi dari death di situ ya. Kemudian ada energi dari berikutnya ada di sini. Kemudiannya ada di sini dan berikutnya ada di sini. Yap. Kemudiannya ada di sini, berikutnya ada di sini, kemudiannya ada di sini dan berikutnya ada di sini ya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini. Memang hubungan ini tuh bisa benar-benar kamu mau jadikan salah satu alasan kamu berpuas diri, kamu berbangga diri. Nah, begitu ya. Nah, memang bisa-bisa ini adalah model hubungan yang kadang-kadang itu tuh naik timbul sensasinya dalam dirinya kamu gitu. Maksudnya Mari gini, sebentar kamu mau sama dia, sebentar tidak. Sebentar kamu bahagia, sebentar tidak gitu. Ya, jadi Mari bilang kamu tidak terkonsentrasi penuh gitu loh ke dalam relationship-nya kalian gitu ya. Tapi tentu saja ini tuh kayak bisa kamu enjoyin, bisa kamu bawain santai gitu loh. Ya, bisa kamu kuasai dirinya kamu ketika menjalani hubungan sama dia gitu ya. Nah, makanya walaupun ada kecewanya kamu, terkadang ya entah karena apa gitu ya, akhirnya kamu kecewa sama dia. Namun rasa kecewanya kamu itu tuh Mari bilang sih bisa kamu lampaui gitu ya. Jadi sehingga fokus utamanya kamu dalam relationship dengan dia itu tuh tidak kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek gitu ya. Namun justru kepada hal-hal yang lebih cenderungnya positif gitu. Makanya ini tuh bisa kamu jadikan sebagai salah satu jalan ya untuk bikin kamu happy, bikin kamu seneng gitu loh. Nah di sana, Mari bilang kamu sebenarnya nggak mau terlalu ribet gitu ya tentang relationship-nya kalian gitu ya. Jadi di sanalah kamu bisa enjoy jadinya. Karena kalau kadang-kadang ya, jika hubungan ini tuh beneran diseriusin, datangnya jadi tegang. Kalau sudah ketegangan yang menjadi modal menjalani hubungan, bawaan itu tuh gak enak. Gitu loh. Bisa-bisa ya tengkar sering-sering, bisa-bisa ya panjang diem-diemnya. Gitu ya. Nggak nyaman dia, nggak nyaman. Nah gitu loh. Sementara kamu mau kalau jalani sebuah hubungan, saraf-sarafnya kamu ini itu tuh lembut gitu loh, bukan yang keras, tegang gitu ya, sampai bikin tengkuknya kamu itu tuh sakit gitu kan. Jadi kalau Mari lihat, sebenarnya kamu ini tuh ya cukup pandai ya, berinteraksi dalam dunia sosial gitu loh. Nah, termasuk dalam dunia asmara percintaan gitu ya kan. Kamu cukup pandai di situ. Jadi makanya kamu kayak seperti orang berselancar gitu loh, jalani relationship ini di sana ya. Jadi asik aja kamunya. Mungkin bahkan dalam hubungan kalian memang pengaruhnya kamu itu tuh jauh lebih kuat ketimbang pengaruh dari si dianya. Begitu loh. Ya. Jadi kalau Mari lihat-lihat, bisa ini. Justru bukan kamu yang mengharapkan bersama dengan dia, tetapi dia yang berharap untuk boleh bersama dengan kamu, gitu loh. Ya. Makanya karena dia yang mau bersama dengan kamu, maka mau nggak mau dianya itu tuh yang
lebih menyesuaikan dirinya dia ke kamu gitu kan. Nah di sana lebih menyesuaikan gitu loh. Jadi dia kayak lebih memastikan dirinya mampu menerima kamu apa adanya gitu. Walaupun Mari tahu kamu bisa aja kayak dalam perjalanan sama si dia ada mencela-mencelainya kamu kan. Pergilah dulu happy sama si Anu, lakukanlah dulu hal ini, hal itu. Padahal tindakan-tindakannya kamu itu tuh bisa justru membuat dia urung niat untuk bersama, memilih kamu untuk dia bersamai, gitu ya. Tapi kamu kayaknya ya udah santai aja kamu, gitu loh. Santai aja kamu dalam hubungan ini. Nah, di situ kan, dan dia pun akhirnya lah tadi ngikutin energinya kamu aja. Di situ loh, ngikutin energinya kamu. Ya orang dia yang mau, gitu ya kan. Nah di sana. Jadi yang kayak ya untuk kemampuan seseorang ini bersama dengan kamu, Mari bilang sih bisa ini ya, perlu untuk diacungin jempol di sana. Karena kamu itu tuh gimana ya, jiwa bebasmu masih ada gitu ya kan. Target-target dalam hidupnya kamu loh yo masih ada gitu ya kan. Nah tapi yang iyanya dia bisa bertahan sama kamu gitu loh. Lah kamu juga bukannya jahat gitu ya, tapi enggak juga kamu elok baik budi, enggak juga gitu. Ada juga nakal-nakalnya kamu di sini kalau Mari lihat ya. Nah namun lagi-lagi sisi nakalnya kamu itu tuh Mari bilang sih mampu ya untuk dipahami oleh dia. Kadang-kadang memang bikin rumit. Memang rumit. Mari bilang sih enggak gampang juga itu untuk mengerti kamu, memahami kamu, dan beradaptasi dengan kamu gitu ya. Enggak juga gampang. Tapi Mari bilang sih orang ini juga ngotot ini sama kamu ya. Ngotot gitu loh. Pokoknya aku tuh sama Gemini. Udah. Yang dia ingat adalah tujuan yang demikian bersama dengan kamu. Gitu loh. Nah jadi ya sudah siap resiko. Siap tanggung resiko. Kayak gitu jadinya. Nah tetapi bisa-bisa aja untuk di rentang 14 hingga 21. Nah ini kamu mulai masuk dalam babak baru ya. Dalam babak baru hubungan sama si dia. Gitu loh. Jadi boleh-boleh kemudian kamu akan kayak apakah memang targetnya kamu sudah kamu dapat ya semua-semuanya ya. Misalnya kamu sudah puas dengan gaya hidup yang bebas ya, tak ada komitmen, tak terikat. Atau mungkin kamu sudah dapat apa yang menjadi tujuan-tujuan hidupnya kamu. Misalnya tujuannya kamu adalah punya gaji 2 digit misalnya. Atau bisa beli rumah contoh ya. Bisa punya bisnis yang memberikan income sampai sekian miliar misalnya gitu ya. Atau kamu sudah menyelesaikan studi kamu, apalah itu ya pokoknya ya. Yang gambaran-gambaran target hidup gitu ya. Jangan-jangan memang kamu sudah dapet gitu loh. Jadi di sini tuh yang tadinya kamu lebih kayak tanda petik selengean ya. Di hubungan sama dia, mau ini tuh kamu, oke lah aku agaknya tertipin diri lah gitu loh. Ya udah, aku sekarang fokusnya aku tuh bukan lagi untuk happy dengan diri aku sendiri, tapi coba happy bener-bener dengan dia. Gitu loh. Nah, jadi bisa aja bahwa kamu akan mulai nih membincangkan tentang pernikahan ya. Jika kalian di saat sekarang statusnya itu tuh masih pacaran. Gitu loh. Ya, mulai kamu membahas tentang naik pelaminan dengan dia gitu. Ya, di sana. Jadi kayak kamu mulai menggambarkan masa depan gitu dengan si seseorang ini. Dan tentu saja gambaran yang kamu berikan tentang masa depan ke dia ini nampak-nampaknya Mari mau itu tuh agak kamu tindak lanjuti dengan serius ya. Mau ini. Gitu loh. Jadi bukan hanya ngomong doang gitu loh.
Mungkin kamu masih memberikan janji, yuk kita married tahun depan contoh gitu ya. Namun kamu juga mengambil sikap gitu loh. Ada tindakan yang mengikuti janjinya kamu itu ke dia gitu. Ya, di sana. Jadi yang kayak babak baru dalam hidupnya kamu ini tuh hidup lebih terarah lah gitu ya. Terutama dalam hal percintaan. Gitu loh. Hidup lebih terarah. Nah, kalau kalian ini ternyata sudah menikah, ya udah. Yang tadinya kamu punya aktivitas sibuk di luar rumah, apa kek, gimana kek kamu di sana gitu ya. Nah, kamu bisa kembali lagi terkonsentrasi kepada rumah gitu lah. Kepada hubungan kamu bersama suamimu ini ataupun istrinya kamu ini, dan bahkan untuk ke anak-anak ya, jika kalian sudah punya anak untuk di saat sekarang. Jadi kok kayaknya kebahagiaannya kamu bukan lagi kebahagiaan yang bebas lepas ya, merdeka 100% ya. Nah, tetapi kebahagiaan jika mampu menjalani untuk membangun hubungan ya, yang levelnya itu tuh lebih tinggi lagi dengan dia, atau menjalani hubungan yang lebih baik lagi dalam ikatan rumah tangga ya dengan si seseorang ini gitu loh. Nah, jadi tentu saja ini akan menjadi kabar bahagia gitu kan, kalau mari lihat. Akan menjadi kabar bahagia terutama bagi si pasangannya kamu ini gitu loh. Dan mari lihat dia itu tuh ndak akan melepaskan kesempatan ya. Ini terutama bagi kalian yang masih pacaran. Ketika kamu sudah mulai ngomongin masa depan ke dia, mari lihat dia itu tuh kayak nggak mau banyak cingkunek ya, nggak mau banyak cincong gitu. Oh, kamu udah mau menikah sama aku, ya udah nggak usah pikirin maharnya aku mahal-mahal misalnya gitu ya, kalau dia tuh wanita itu nggak usah mikirin mahar ya, kamu harus kasih sama aku itu tuh gede-gede gitu ya, nggak usah gitu. Nah, jadi ya gimana tuh lah kalau gambaran mau mempermudah niatannya kamu untuk bisa terjadi gitu ya. Dan bahkan mari lihat dia itu tuh saking excitednya, takut dia bahwa pikirannya kamu seperti ini bisa berubah, makanya dia permudah di sana. Kalau niatannya kamu tahun depan, sebab karena ada alasannya kamu, misalnya ya kumpulin duit dulu untuk resepsinya, untuk ini itunya dan segala macamnya gitu ya. Mau itu tuh dia bilang, apa kita mengikat hubungan ini di depan Tuhan saja dulu. Entar itu untuk urusan resepsinya misalnya. Bisa dia tuh ya. Udah maharnya aku itu tuh kayak ini contoh, mari bawakan dari ranah muslim ya, Islam ya. Ya udah nggak usah kasih mahar apa kayak gitu, emas sekian kilo gitu ya. Cukup aja lah udah seperangkat alat sholat beserta misalnya nih 2 gram emas contoh ya, contoh aja ini ya. Nah, dia bisa tuh mempermudah biar kayak jangan sempet pikirannya kamu yang tadinya mau serius sama dia jadinya berubah gitu ya dalam perjalanan sampai kepada hari hanya gitu. Dipercepat aja gitu maksudnya dia itu loh, dipercepat sana ya, dipercepat kamunya itu tuh diikat sama dianya. Nah, di sana. Nah, sama aja kalau kalian ternyata sudah berumah tangga untuk di saat ini. Dia melihat kamu kok ya sudah betah di rumah, contohnya gitu ya. Udah betah untuk mendampingi dia gitu ya. Nah, mari lihat dia tuh akan kayak membuat kamunya itu tuh jadi seperti bisa membiasakan diri ya dengan sikapnya kamu yang seperti ini gitu loh. Dia kayak bikin kamu jadi beneran betah di rumah, contohnya gitu ya. Dia kasih kamu alasan tambahan supaya sikapnya kamu ini tuh jangan berubah lagi gitu ya di sana. Bahkan mungkin ya kalau dia bisa memanjakan kamu, wah dia mau ini tuh manjain kamu banget.
Jadi sehingga kamunya itu tuh ndak bisa lagi mandiri. Karena kamu beneran butuh dia. Nah, bisa seperti itu mainnya. Itu ya. Kayak kamu itu tuh bener-bener mau dirampas dari dunianya kamu yang sekarang gitu loh. Misalnya selama ini tuh ya kamu workaholic ya. Dibuat oleh si pasangannya kamu, beneran kamu jangan lagi kembali kepada kebiasaannya kamu yang menjadi workaholic sehingga sering mengabaikan dia gitu ya. Nah di situ. Nggak tahu entah apalah jurusnya dia, tapi yang jelasnya kamu akan dia tunjukkan gitu loh. Jauh lebih enak kalau kamu bersibuk ria dengan dia daripada kamu bersibuk ria dengan pekerjaanmu contoh. Gitu ya. Nah, jadi kayak kamu tidak salah mengambil keputusan untuk melakukan tindakan perubahan yang seperti ini. Gitu loh. Nah, di sana. Ya. Jadi ya kamu benar-benar mau diambil untuk dipeluk dengan erat gitu loh. Kamu kalau bisa nih ya kayak ceritanya kamu dicuci otaknya gitu loh. Bahwa gak ada itu happy-happy di luar sana. Karena happy itu tuh ada dengan dia gitu loh. Nah, dicuci otaknya kamu. Itu ya. Nah, jadi gak ada orang yang lain yang lebih terbaik dibandingkan dengan dia. Hanya ada satu-satunya dia. Orang yang terbaik menjadi pasangannya kamu gitu ya. Jadi kayak waktunya kamu yang kamu habiskan ke dia atau apalah gitu ya, segala sumber daya dirinya kamu ya. Kalau kamu habiskan untuk dia, ini tuh satu langkah yang tepat untuk kamu ambil gitu di sana ya. Jadi mau berganti posisi di sini maksudnya si pasangan kamu mari nampak. Jadi selama ini tuh kan dia yang ngekorin kamu nih. Nah, sekarang dia mau itu tuh jangan lagi dia menjadi ekor. Tapi katakanlah kamu tetap menjadi kepala, namun dia yang menjadi lehernya, bukan jadi ekornya saja. Jadi artinya dia punya andil yang lebih besar lagi dalam hidupnya kamu, gitu loh. Ya. Jadi dia yang juga bisa pendapatnya menjadi sebuah aturan, kebiasaan dalam relationship-nya. Karena ini bukan satu hal yang buruk ya. Ketika Mari katakan dianya mau mencuci otaknya kamu ya, mau membuat kamunya itu tuh bisa lebih dipengaruhi oleh dia ya. Tidak. Sebab begini kalau melihat, apakah ketika kamu berfokus ke dia, artinya di situ tuh kamu mengambil langkah yang salah daripada energinya si dia sih tidak ya. Tidak, apalagi kalau dia itu udah istrinya kamu, suaminya kamu. Nampaknya tidak. Gitu loh. Maksudnya dia tidak akan merugikan kamu di sana. Gitu. Ya. Jadi cuci otak bukan bikin kamu goblok, bego gitu ya. Lantas dia jadi bisa mengambil keuntungan dari kamu dan sebagainya gitu ya. Melemahkan kamu dan kemudian kamu menjadi bidak caturnya, dia bisa diatur-atur. Yang dimana kemudian kamu bisa kehilangan kebahagiaannya kamu, mari lihat sih enggak juga ya. Enggak. Nah di sana. Jadi kayak ya pokoknya dia enggak mau melepaskan kesempatan untuk mengambil posisi ya yang lebih kuat lagi dalam hidupnya kamu. Mumpung kamunya itu tuh lagi baik-baiknya sama dia, lagi fokus-fokusnya sama dia gitu ya. Nah jadi kayak dia bikin kamunya itu tuh beneran bisa nempel kayak perangko sama dia. Nah kira-kiranya gitu lah ya. Jadi gak ada lagi yang enak di luar sana selain ngobrol sama dia, ketemu sama dia, jalan-jalan sama dia gitu loh. Di sana ya. Jadi tujuannya kamu baik itu tujuan dalam hidup keadaan hidupnya kamu ya, baik itu dalam kondisi susahkah, senangkah, itu tuh bersama dengan dia. Itu loh. Jadi jangan lagi ada orang lain ataupun hal yang lain yang bisa
lebih kamu utamakan dibandingkan dengan relationship ini. Begitu ya. Oke. Nah, jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, berikut Pisces, ada energi Sagittarius, Virgo di sana, kemudian Aquarius hadir, Leo ada untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.